Assalamualaikum, welcome back to my channel. Mama gimana kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Mengawali di video kali ini saya mau beresin cucian piring yang sudah bersih, mau saya simpan ke tempatnya. Jadi semenjak jualan kalau bersih-bersih cuci piring seperti ini itu bisa dilakukan malam hari atau pagi-pagi sebelum saya masak ya Mak. Jadi kalau misalnya kecapean malamnya atau sorenya juga udah nggak ada tenaga gitu ya, cuma pengen rebahan aja gitu ya, saya nggak maksain diri untuk ngebersihin semuanya. Alhamdulillahnya juga Paksu juga suka bantu-bantu ya, nutup warung ya, ikutan bersih-bersih yang kotor-kotor juga, jadi bener-bener jadi best partner lah, alhamdulillah ya. Jadi semenjak jualan kalau misalnya saya mau buka warungnya itu selalu pastiin di dapur sini nih, area sini itu harus sudah bersih, nggak ada apa-apa. Jadi kalau misalnya ada yang kotor itu nggak terlihat numpuk dan banyak dan bikin stres. Jadi pokoknya semuanya sudah harus bersih, sudah ada di tempatnya. Jadi nanti tugas berikutnya ya hanya tinggal cuci-cuci yang kotor-kotor aja. Jadi kalau urusan beres-beres, cuci-cuci itu sebenarnya nggak ada banyak perubahan ya Mak sejak saya jualan. Tapi kalau misalnya perubahan yang signifikan ya saya harus bangun lebih pagi, tenaganya yang diperlukan juga lebih banyak, itu aja sih. Meskipun nongkrong di warung nggak ngapa-ngapain itu juga sangat menguras kalori karena ternyata kebanyakan duduk juga bisa pegel ya. Kadang-kadang kalau saya nunggu nih belum ada yang beli, itu saya suka ya duduk-duduk begitu aja ya. Kadang suka ngitung ini dan itu, modal dan lain-lain, menghabiskan waktu, tahu-tahu udah zuhur lagi. Alhamdulillah kalau ada yang beli, tapi selebihnya ya begitu, kebanyakan ya hanya menunggu rezeki dari Allah aja. Tapi meskipun begitu, kalau udah jualan ya, kalau rumah sudah bersih dan cucian piring seperti ini nggak ada yang nyisa lagi, itu pikiran untuk jualannya tuh tenang ya Mak. Jadi nggak kebagi-bagi lagi. Aduh, cucian belum bersih, cucian baju juga masih numpuk. Nah seperti itu, aduh bisa ngeganggu lah pokoknya. Pokoknya nggak tenang nanti pas jaga warungnya. Walaupun saya jualan di rumah, waktunya juga bebas, tapi saya tetap menentukan waktu untuk jualannya itu hanya dari jam 9 sampai jam 5 aja. Ya karena Allah kan bilang suruh istirahat ya Mak kalau malam-malam. Cari rezekinya dari pagi sampai sore aja itu udah cukup. Ya udahlah, panduan saya mah itu aja. Jadi rumah tangga urusannya juga bisa kepegang. Yang penting makan dan istirahat waktunya cukup agar saya bisa jaga kesehatan. Dan ada lagi nih perubahan yang saya rasain sejak saya jualan. Jadi kalau tanggal tua sekarang ada pemasukan. Biasanya kalau tanggal tua nggak ada pemasukan, cuma menggunakan uang yang sudah kita tentukan aja pos-posnya. Itu juga dengan berhemat. Tapi semenjak ada warung, alhamdulillah ya bangsa 10.000, 20.000 itu masuk ke kantong. Meskipun kantongnya kantong warung yang punya manajemen sendiri, tapi alhamdulillah masih bisa menghasilkan. Kalau kita merasa gaji kita pas-pasan, gajinya kecil, boro-boro bisa menambah penghasilan. Nah, kalau itu lebih baik mindsetnya kita rubah sedikit ya Mak. Gimana kalau misalnya alhamdulillah kita masih punya gaji dan kita sisihkan untuk kita usaha, dan mumpung keuangan kita masih sehat, kita bisa juga menambah penghasilan. Jadi bisa pilih berhemat ataupun menambah penghasilan, ataupun kita bisa jalankan keduanya.
Memang untuk yang gajinya pas-pasan menyisihkan uang untuk usaha itu niatnya itu harus beribu-ribu persen. Sedangkan yang keuangannya sehat juga beribu-ribu persen juga niatnya untuk hidup berhemat dan juga bisa menambah penghasilan tambahan. Karena meskipun keuangan sesehat apapun, jika hidup hanya mengandalkan tabungan, tidak mengelola dengan baik, pasti akan habis. Makanya kadang keuangan sehat pun perlu dikelola dengan adanya usaha tambahan atau usaha sampingan. Pilih berhemat atau menambah penghasilan semua tergantung kondisi keuangan rumah tangga kita ya Mak. Masing-masing punya kondisi yang berbeda. Tapi kalau kita bisa menjalankan keduanya, berhemat bisa dan usaha juga bisa, nah itu sangat lebih baik. Karena mumpung masih ada gaji, mumpung masih keuangan kita udah sehat, lebih baik kita sisihkan hidup hemat dan juga untuk usaha. Apalagi ditambah zaman sekarang usaha yang tanpa modal juga banyak banget caranya. Kalau saya ya nggak hafal ya Mas satu-satu. Kalau saya sih usahanya yang saya mampu dan yang saya bisa lakukan sendiri. Setelah saya tutup warung jam 5, biasanya sekitar jam 5 seperempat atau setengah 6 itu saya baru bebas ya, baru bisa ngapa-ngapain lagi gitu ya, baru bisa istirahat. Tapi karena sekarang mau bikin makan malam, karena lauknya itu udah habis dari siang, jadi rencana Paksu mau bikin sate ini alhamdulillah terrealisasi. Jadi pada saat saya jaga warung, itu dagingnya udah dikeluarin dan sudah dipotong-potong sama Paksu. Terus sudah saya bumbui dulu karena harus dimarinasi minimal 3 jam ya Mak. Dan Paksu juga udah nusuk-nusukin dagingnya ketusukan sate. Tapi sayangnya ini nggak pakai daun apa tuh namanya yang buat ngempukin daging gitu ya. Jadi ya ini ala kadarnya aja. Tapi ini rasanya enak banget dan kemakan lah sama saya gitu ya. Karena saya tuh nggak bisa makan kambing. Kalau udah bau kambing sedikit, aduh, mohon maaf deh nggak bisa. Tapi kalau ini ternyata alhamdulillah ya ada sih satu potong bagian daging yang rasanya agak-agak embek banget gitu ya. Tapi alhamdulillah lah semuanya kemakan. Jadi meskipun sate kambingnya banyak, bisa kemakan kami berdua jadi nggak terlalu mubazir. Yang tusukannya besar ini adalah sate kambing, kalau yang tusukannya kecil itu adalah sate sapi. Karena ya anak saya belum tentu suka sama sate kambing. Tapi menurut mereka berdua ini agak keasinan. Nggak tahu nih, bukan keasinan sih, katanya asin lah untuk ukuran sate gitu ya. Tapi buat saya kok enak-enak aja ya Mak. Aduh nggak tahu nih, apa karena saya lidahnya udah lidah orang dagang gitu ya, jadi bawaannya gurih-gurih banget. Ya udahlah, saya kan kalau di rumah biasanya masaknya itu minim garam ya Mak. Ya supaya sehat, apalagi dulu kebiasaan dari almarhum papa saya. Masak di batu granit seperti ini ternyata hasilnya tidak mengecewakan ya Mak. Kepulan asapnya juga nggak heboh. Terus apa tuh namanya, si batunya ini juga cepat panas, jadi si satenya juga jadi cepat matang. Dan kualitas masakannya juga tidak seperti kita masak pakai arang gitu ya, yang bikin item banget. Nah yang item itu kan katanya yang bahaya ya Mak, yang katanya itu karsinogen. Jadi kita kalau misalnya sebenarnya makan sate itu jangan makan yang ada bagian hitamnya, bagian yang terbakarnya itu jangan dimakan. Tapi alhamdulillah pakai bakaran batu ini ternyata nggak ada tuh yang item-item kayak gitu ya. Jadi semuanya rata panasnya dan rata matangnya. Terus ini ada iga kambing, karena ini masih satu paket sama daging kambing yang tadi, jadi sayang banget kalau nggak dimasak juga. Jadi ya udahlah, ini mah udah pasti Paksu yang makan ini, kalau saya nggak bisa. Karena saya kalau kayak gini iga itu ya pasti kerasa lah ya aroma-aroma embeknya. Jadi saya juga tadi nggak mau nyobain lah, udah barangkali rasanya gimana-gimana. Jadi ya udah buat Paksu aja semuanya. Alhamdulillah ini satenya sudah siap dan ditemani oleh timun dan bumbu kecap pakai bawang, pakai cabai, dan ketinggalan nih tomatnya nggak dimasukin ke sini ya. Sampai sini dulu ya Mak video saya kali ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Jangan lupa untuk kasih like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum. Bye-bye Mak.